Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video penjelasan Ibu kali ini, Ibu ingin kalian hari ini mempelajari bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri dengan 3 metode yang sudah Ibu kasih tahu pada pembelajaran minggu lalu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita itu hari ini. Pada minggu lalu, pertama kita telah mempelajari tentang pengertian atau konsep dari limit fungsi trigonometri itu sendiri. Tidak berbeda jauh dengan limit fungsi aljabar pada pembelajaran kalian kelas 11, yang berbeda hanya fungsinya saja berupa fungsi trigonometri. Oke, kemudian pembelajaran minggu lalu kita sudah mengenal sifat-sifat limit fungsi trigonometri, yang dimana di trigonometri limit fungsi trigonometri berlaku juga pada fungsi limit aljabar. Pada limit fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari kelas 11. Oke, ini rumus-rumus yang berlaku akan terpakai pada saat kita menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara metode sifat. Nah, jadi ini ada yang pertama metode substitusi, metode faktorisasi, yang ketiga adalah metode sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Oke, kita mulai dengan yang metode substitusi. Nah, sebelum kita mulai ke metode substitusi, kalian seperti yang sudah 2 minggu pembelajaran ini Ibu bilang, kalian harus mengulang kembali pelajaran tentang trigonometri di kelas 10, di kelas 11. Ini ya, sudah ada Ibu tuliskan di sini ya. Nah, di sini. Nah, kalian masih ingat nggak tugas yang pernah Ibu berikan di kelas 10? Ibu pernah meminta kalian untuk membuat apa ini namanya? Kumpulan rumus trigonometri dalam bentuk satu lembar HPS yang isinya ada rumus teorema Pitagoras, kemudian rumus perbandingan perbandingan sudut trigonometri pada segitiga siku-siku, tabel sudut istimewa. Kemudian di sini ada sudut berelasi. Nah, yang terpakai nanti pada pembelajaran kita hari ini adalah ini tabel sudut istimewa dan ini. Nah, identitas trigonometri. Jadi ini harus kalian ingat ya, ini identitas trigonometri dan turunannya. Oke, kita mulai dengan ini dulu, substitusi langsung. Oke, cara pertama adalah dengan cara substitusi langsung. Ini kita mulai substitusi langsung, kita mulai dengan soal yang paling mudah, oke? Ibu perbesar dulu. Oke, cara substitusi langsung. Jangan lupa ya, kita memakai tabel sudut trigonometri pada sudut istimewa untuk cara substitusi langsung kali ini. Oke, soal yang pertama, Ibu mengambil contoh soal pada buku LKS Intan Pariwara kelas 12. Untuk khusus matematika peminatan ya. Jadi di sini ada suatu limit fungsi X mendekati V per 3, di mana fungsinya adalah sin 2X per cos X. Nah, karena dia memakai cara substitusi langsung, maka kita langsung mensubstitusikan nilai ini, X ke X ini. Jadi tinggal menggantikan aja nilai X yang mendekatinya ini ke fungsi yang ini ya, V per 3 langsung substitusikan ke sini. Kita coba langsung saja. Ingat, nah ini kenapa jadi Ibu minta pakai tabel sudut istimewa yang harus kalian ingat. Ingat bahwa V pada tabel sudut istimewa itu bernilai 180 derajat. Jadi bukan 22/7 atau 3,14 seperti yang pernah kalian pelajari pada SMP ya. Nah, balik lagi makanya ke kelas 10. Jadi V nilainya adalah 180 derajat. Oke, jadi di sini kita substitusikan aja langsung sin 2X, X-nya ganti jadi V per 3, dalam kurung aja boleh, per cos X, X-nya adalah V per 3. Nah, kalau mau dirubah ke dalam bentuk sudut, maka kita harus menuliskannya V ganti jadi 180. Di sini ganti jadi 180 juga per 3. Oke, silahkan kalian cari kalkulator atau sudah ada yang tahu 180 itu berapa? Dibagikan dengan 3.
2 dikali 60 per cos 60. Nah, sekarang ini kita kalikan dulu ya. Di bawah sini, jadi dia sin 2 kali 60, 120 per cos 60. Oke, saatnya kita melihat tabel sudut istimewa. Sin 120 itu berada pada kuadran 2. Nah, ini ya, jadi 1/2 akar 3. Boleh langsung kalian tuliskan. Mau memakai, kalau kalian cuman hafal sampai dengan kuadran 1 saja, yang ini tidak bisa kalian hafal, atau kalian males lihat tabel sudut, boleh boleh banget pakai rumus ini, sudut berelasi. Nih ya, sudut berelasi. Jadi ada tips dan trik waktu kelas 10 yang Ibu kasih tahu ke kalian untuk sudut berelasi. Mana nih sudut berelasi? Rumusnya sama semua. Bentar. Nah, ini ya sudut berelasi. Nah, kuadran 1, kuadran 2. Nah, ini. Maka yang 90 tambah atau yang 180 kurang. Kalau Ibu jelaskan lagi, balik lagi ke kelas 10, panjang videonya. Jadi silahkan kalian belajar sendiri dengan video pembelajaran yang ada. Nanti Ibu bagi-bagikan sambil pengingat kepada kalian. Ibu bagikan video-video di YouTube mungkin untuk pembelajaran kelas 10. Atau kalau Ibu punya video pembelajaran untuk kelas 10 tahun lalu, akan Ibu bagikan juga untuk kalian mengulang pembelajaran lagi, jika itu perlu menurut kalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sampai sin 120 dengan tabel sudut istimewa di kuadran 2, berarti hasilnya adalah setengah akar 3. Kemudian cos 60 itu di kuadran 1, hasilnya adalah setengah. Oke, kita tuliskan saja. Nah, ini belum selesai ya, karena hasilnya belum sederhana. Per bisa kita ganti jadi bagi, kemudian baginya bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian dengan membalik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Oke, itu sifat yang sudah kalian pelajari di SD ya, di SD ada. Oke nih, karena perkalian berarti boleh dicoret. Jadi sisanya hasilnya adalah akar 3 per 1. Per 1 boleh tidak ditulis. Nah, jadi ini hasil dari limit trigonometri nomor 1 untuk cara substitusi langsung. Oke, semoga bisa membantu. Silahkan diulang-ulang videonya ya. Oke, gengs, kita lanjutkan dengan cara yang kedua ya. Cara yang pertama kan tadi sudah dengan metode substitusi langsung. Sekarang kita coba cara yang kedua dengan cara faktorisasi. Nah, ini mengapa ada 3 cara dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri? Karena jika cara yang pertama dengan cara substitusi langsung itu menghasilkan nilai yang tak tentu, maka harus dikerjakan dengan cara yang berikutnya, yaitu faktorisasi atau dengan sifat limit fungsi trigonometri. Nah, maksudnya bagaimana yang tak tentu? Pastinya kalian juga sudah belajar pada kelas 11 mengenai limit yang tak tentu itu nilainya seperti apa. Untuk mengingat kembali bagaimana bentuk yang tak tentu itu, silahkan kalian lihat di sini. Ibu beri contoh suatu limit di mana limit tersebut mendekati V per 2 dengan fungsi 1 min sin X per cos pangkat 2X. Oke, jadi ini cara pertamanya kita akan mengerjakan dulu dengan substitusi langsung. Jadi kalian kerjakan dulu dengan substitusi langsung dengan memasukkan nilai X-nya V per 2 ini ke sini ya, menggantikan. Jadi X-nya sin ini kita ganti jadi V per 2, begitu juga dengan si cos-nya. Cos kuadrat V per 2. Nah, ini sin per 2 itu, V per 2 itu adalah sin 90. Sin 90 ya. V itu 180, dibagi 2 adalah 90. Ini juga cos 90. Nah, kalau kalian ingat sin 90 itu bisa kalian lihat di sini di tabel. Nilainya adalah 1 ya. Nih, 1. Kemudian cos 0 itu juga hasilnya cos 0, cos 90, sorry. Cos 90 itu hasilnya 0. Jadi sini bisa kita tuliskan. Nah, ini sin 90 tadi hasilnya 1, cos 90 itu hasilnya adalah 0. Ini pangkat 2 ya. Ini boleh nulisnya kayak gini, boleh juga dituliskan seperti ini. Nah, jadi bebas aja. 0 pangkat 2 ya hasilnya tetap 0. Jadi dia di sini 0 per 0, inilah yang dimaksud dengan
tak tentu. Karena hasilnya tak tentu, maka dia harus dikerjakan dengan cara faktorisasi. Cara yang kedua dulu kita coba. Oke, kalau kalian lihat sih, nanti muncul pertanyaan nih, bagaimana cara menentukan bahwa dia harus dikerjakan dengan faktorisasi atau substitusi langsung atau dengan sifat. Nah, caranya adalah kalian harus melihat dulu bentuk dari fungsi trigonometrinya. Jika dia tidak mengarah dalam, yang pertama sih sebenarnya, tapi agak ribet ya. Yang pertama ini kalian harus menentukan si apa nih namanya, penyebut ya, yang di bawah nih penyebutnya. Penyebutnya ini harus kalian lihat dulu. Kalian substitusikan secara langsung, X-nya ganti jadi V per 2. Kalau hasilnya 0, kan bentuknya sudah bentuk per nih, pecahan fungsinya. Kalau hasilnya 0, berarti otomatis itu tidak bisa dikerjakan dengan substitusi langsung. Tapi kalau hasilnya 2 atau 3, seperti yang di atas, nah ini hasilnya kan cos 60 itu setengah, berarti otomatis pasti bisa dengan cara substitusi langsung. Tapi kalau sudah 0, hasilnya yang di bawah nih, cos 90 kan 0, berarti dia otomatis langsung tidak bisa dikerjakan dengan cara substitusi langsung. Kita kerjakan dengan faktorisasi. Caranya melihatnya, lihat lagi ke limit fungsinya. Ini adalah bentuk si fungsi yang berbentuk identitas. Coba kalian lihat di sini. Nah, ini identitas trigonometri ya. Nah, ini yang tadi yang Ibu kasih ini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Kita tuliskan di sini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, kalau cos kuadrat X saja berarti 1 dikurang, ini pindah ya, ini kan plus, pindah ke sini jadi min, sin kuadrat X. Jadi, di mana cos yang X ini boleh kita ganti jadi ini. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi bentuk yang seperti ini. Bentar. Oke. Jadi Ibu tuliskan lagi tadi soalnya. Jadi di sini karena kita merubah cara dari substitusi langsung ya, hasilnya tak tentu dengan cara faktorisasi dan sudah kita tentukan tadi di sini, maka bisa langsung kita tuliskan limitnya masih ya, karena ini hanya bentuk menyederhanakan dulu. Jadi limitnya masih dituliskan. Per si cos kuadrat X-nya kita ganti jadi 1 per sin kuadrat X. Nah, kalau sudah bentuk fungsinya diubah, maka bisa kita kerjakan dengan cara faktorisasi. Ingat, ini mengerjakannya dengan cara faktorisasi. Kalau kalian ingin lebih mudah, harus kalian rubah ke dalam bentuk faktor. Caranya, ini masih kita tulis limit X mendekati V per 2, 1 per sin X per, di sini 1 min sin X, 1 plus sin X. Caranya, kalian harus ingat lagi nih sifat dari faktor. Kalau ada 1 min A kuadrat, itu berarti sifatnya adalah 1 min A, 1 plus A. Nah, ini sudah sifatnya ya, jadi ini harap diingat. Kalau bingung dengan huruf, bisa kalian rubah dengan angka. Misalnya ini 1 per 4. Berarti nanti di sini 1 min 4, di sini 1 plus 4. Nah, atau kalau nggak mau ribet ya ingat aja, berarti ini kalau ada bentuk yang seperti ini pengurangan dan dia berpangkat, berarti faktornya seperti ini nanti sifatnya. Jadi tuh diingat aja, pada usah bingung harus merubah ke angka atau kayak apa bentuknya. Kalau sudah dan sudah dirubah seperti ini, kita masih menyederhanakan ya, belum kita substitusikan, maka dari itu masih tetap harus kita tuliskan limit di depannya ini. Nah, ini kan yang sama nih bentuknya. Bisa kita coret atau kita hilangkan sehingga ini bernilai 1, ini juga bernilai 1. Jadi di sini tersisa 1 per 1 ditambah sin X. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, maka bisa langsung kita substitusikan nilai V per 2-nya. Jadi, limit di sininya boleh tidak kita tuliskan lagi atau hilang, dan dia berubah menjadi sin X-nya berubah jadi V per 2. Oke, kita ganti menjadi bentuk sudut sin V per 2 tadi adalah sin 90.
di mana sin 90 tadi hasilnya adalah 1. Sehingga hasilnya 1/2 selesai. Oke, semoga bisa dimengerti. Jika masih belum bisa mengerti, tolonglah ulangi lagi videonya dari awal dan tanyakan ke Ibu pada grup pembelajaran kita khusus di WA ya, oke? Next. Oke, mari kita cara ketiga dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometrinya. Oke, entah kenapa Ibu rasa untuk sifat-sifat limit fungsi trigonometri ini lebih mudah daripada yang faktorisasi atau substitusi langsung. Tapi sih intinya akhirannya untuk yang faktorisasi atau sifat limit ini akan menuju ke substitusi langsung itu. Akan langsung disubstitusikan sama tadi dengan yang si faktorisasi kan ujung-ujungnya setelah kita sederhanakan, ya X-nya ini akan kita substitusikan ke dalam fungsinya. Ini tadi kan kita sederhanakan. Kemudian ujung-ujungnya ya yang ini akan kita substitusikan ke sini. Nah, itu. Jadi semuanya saling berkaitan saja. Nah, untuk sifat-sifat limit fungsi trigonometri ini, kalian harus mengingat rumus yang ini. Yang ini ya. Nah, ini wajib kalian ingat. Ini ingat, harus diingat. Teng-teng, Ibu rasa tidak perlu dihafal pun kalian pasti ingat. Kalau ada sin dan tan, mau di depan variabel X-nya itu apapun angkanya, kalau bentuknya seperti ini, hasilnya pasti A per B. Itulah sifat dari, salah satu sifat dari limit fungsi trigonometri. Oke, kita coba dengan soal limit yang Ibu tuliskan di sini. Min 2 sin X tan X per X kuadrat. Kenapa, Deng? Nah, ini soalnya ya. Min 2 sin X tan X per X kuadrat. Jadi, sebelum kita menentukan dengan cara sifat limit fungsi trigonometri, kita tentukan dulu dengan cara metode substitusi langsung. Langsung kita substitusikan nih. Min 2 sin X, X-nya ganti jadi 0 karena X-nya mendekati 0. Tan 0 per 0 pangkat 2. Nah, ingat kan, kalau di bawahnya ini sudah 0, berarti dia otomatis sudah tak tentu. Yang di atasnya nggak perlu lagi kalian cari. Yang di bawahnya ini aja si penyebut. Kalau sudah 0 berarti dia otomatis tak tentu, berarti tidak bisa dikerjakan dengan cara substitusi langsung. Maka dari itu, mari kita dengan cara sifat limit fungsi trigonometri. Oke, ingat. Sifat limit fungsi trigonometri, selain dengan rumus yang berlaku ini, kalian juga harus mengingat yang ini, di mana kalau dia bentuknya pecahan, dan di dalam pecahannya itu ada bentuk perkalian, maka bisa kalian uraikan limitnya itu. Nah, diuraikan nih, ini perkalian, uraiannya boleh masing-masing limitnya baru dikalikan. Begitu juga dengan contoh soal yang ini, berarti bisa kita uraikan. Tan X per, karena ini pangkat 2, jadi bisa kita tuliskan X dikali X. Itu bentuk uraiannya ya. Oke, kita sambung di bawah aja. Nah, ini sekali lagi Ibu ingatkan, kalau kita masih menyederhanakan bentuk limit, maka limitnya ini, tanda limit di depannya itu wajib tetap kita tuliskan. Nah, jadi ini boleh kita uraikan ya. Ini kan perkalian, boleh diuraikan dengan masing-masing pembilang dan penyebutnya. Oke, min 2 sin X per X. Ini boleh kalian kerjakan satu-satu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini karena bentuknya perkalian, maka boleh kita letakkan lagi di depan. Nah, min 2. Kita uraikan saja satu-satu sesuai dengan sifatnya. Kita rubah ke dalam bentuk yang sin AX per BX. Tan AX per BX. Nah, kita mengarahkannya kalau sifat limit fungsi trigonometri itu kita arahkan ke bentuk rumusnya yang ini. Nah, kita arahkan ke bentuk yang ini. Kita arahkan ke bentuk yang ini. Sehingga ini bisa langsung kita kerjakan dengan sifatnya. Hasilnya adalah limit X mendekati 0 dengan fungsinya min 2. Itu coba kalian lihat sini. Nah, ini sifat ya.
Kalau dia konstanta, maka nilainya adalah konstanta. Ini sudah sifat, berapapun si C-nya itu, dia tetap. Berarti di sini hasilnya adalah min 2. A per B, A-nya 1. 1 per 1, berarti nilainya 1. Ini juga 1. Sesuai dengan sifatnya. Balik lagi, lihat sifatnya. Nah, nih, kalau depannya tidak ada angka atau dia bernilai 1, berarti di sini 1. Begitu juga ya dengan tan hasilnya adalah 1. Tuliskan ini 1, ini juga nilai limitnya adalah 1. Tinggal dikalikan terakhirnya. Min 2 dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah min 2. Selesai. Oke, ini untuk yang limit fungsi trigonometri. Setelah ini, tolong kalian mencoba mengerjakan tugas mandiri yang Ibu berikan di bawah. Catat di buku catatan kalian, kemudian nanti kumpulkan pada link yang Ibu bagikan ya. Silahkan dicoba, ini tugasnya, tugas mandiri kalian ini akan Ibu samakan dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Jadi tolong berpedoman dengan video penjelasan yang Ibu bagikan ini. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.